Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 alasan kenapa bunga bank itu riba. Oke. Yang pertama ialah yang sudah jelas dan sudah masyhur ataupun terkenal di kalangan masyarakat, yaitu riba bertentangan dengan bunga itu bertentangan dengan larangan Allah tentang ayat riba, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat ini Allah sudah menekankan atau menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, bunga bank dianggap sebagai riba karena melibatkan keuntungan tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang. Yang kedua, kenapa bunga bank itu riba? Karena bertentangan dengan keadilan. Kenapa? Kok bisa bertentangan dengan keadilan? Nah, karena riba dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Dalam transaksi riba, pihak yang memberikan pinjaman memperoleh keuntungan tanpa adanya kejelasan alasan kenapa dia mendapatkan keuntungan tersebut, sehingga yang meminjam kepada bank itu terbebani dengan beban tambahan yang tidak adil. Hal ini dianggap melanggar prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam ajaran Islam. Nah, adapun yang ketiga, kenapa bunga bank itu disebut riba? Karena menghambat redistribusi kekayaan. Nah, praktik riba cenderung memperburuk kesenjangan ekonomi dan menghambat redistribusi kekayaan. Bunga bank menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi pihak yang sudah kaya, sementara pihak yang kurang mampu atau miskin berada dalam ekonomi yang sulit. Udah sulit, mengalami kesulitan lagi dalam membayar bunga. Nah, hal ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, adapun yang keempat ialah mendorong siklus utang. Bunga bank dapat mendorong terjadinya siklus utang yang sulit untuk diputuskan. Ketika individu atau entitas mengambil pinjaman dengan bunga, mereka harus membayar jumlah yang lebih besar dari jumlah yang mereka pinjam. Hal ini menciptakan ketergantungan pada utang dan menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai kemandirian keuangan. Nah, adapun yang terakhir, menghambat investasi produktif. Kenapa? Karena dalam sistem yang didasarkan pada bunga bank, keputusan ini seringkali didasarkan pada potensi keuntungan finansial yang tinggi dari pertimbangan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat berpengaruh pada spekulasi dan praktik yang tidak produktif secara ekonomi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, oleh karena itu, dengan alasan-alasan tersebut, bunga bank itu disebut riba. Semoga dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi bisa menjadi evaluasi kedepannya kepada kita semua agar menghindari bunga bank, karena itu termasuk riba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.